pertama tuh band. Rod Stewart. Top 3-nya si Tumiar. Tipis. Apa kayak? Aduh, yang mana ya? Aku di sini sendiri Saat aku ditinggal pergi tanpa permisi, kekasih sejati tinggali mimpi. Oh, jadi. Gua bukan ngada-ngada, gara-gara lu teman gua nikmatin karya lu. Kalau kata orang-orang Batak yang lahir di luar negeri, legit. Makanya kadang-kadang habis gua dengerin lagu ini, kampret instrumennya kok bisa buat karya ini. Ya, Aku metalkan lah nanti. terima kasih. Ya, aku rock and roll agak ini sekarang. Metal. Mudah-mudahan juga kami sih emang ada rencana juga mau ngeluarin album ketiga nih. Mantap, Promo mantap. sedikit. Gas terus. Promo sedikit. Cuman rencana di album ketiga ini biar agak lebih norak gitu dari album yang pertama dan kedua, ya kan? Kan yang pertama kedua udah norak tuh. Ini lebih norak lagi nih. Ada kami inilah maksudnya kolaborasi dengan apa? Beberapa genre. Kolaborasi dengan Asu. Iya, beberapa genre lain. Gitu. Oke, berarti top 3-nya tadi Top 4. Slang. Satunya Slang, Slang, duanya Dewa, Dewa, tiga Bumerang. Kalian hampir mirip ya? Bedanya skala project sama Beda Slang doang. Iya. Ini kebetulan atau kesepakatan kita bertemu ini? Coba. Iya kan? Kalau yang tapi yang bagian dari situnya gitu loh maksudnya. Jangan lihat ya kalau memang janjiannya emang kesepakatan. Enggak janjian. Oh iya. Janjian. Nah. Karena memang waktu itu mulai suka dengar musik, memang pilihan lokal yang cocok dengan jiwa-jiwa pemberontak jiwa-jiwa kayak kita mungkin ya, konteksnya dengan zaman. Makanya kan anak sekarang kan beda karena ya pilihannya kan apa yang ada di menu. Iya. Coba. Ya. Jadi mungkin Ini kita bicara era 90-an ya. ya kayak makanan aja lah contoh gitu. Orang Belanda mungkin orang Belanda tahu karena banyak makan Indonesia. Orang mana lah misalnya orang Zimbabwe misalnya di Afrika jauh. Lu suka gado-gado nggak? Yang ini ya nggak bisa jawab, orang dia nggak pernah tahu ada menu gado-gado. Karena waktu pilihan kita dulu di antara yang lagi aktif di masa kita memang yang masuk itu ya itu. Kalau anak-anak sekarang ditanya mungkin favoritnya tuh agak susah dia karena model-model tahu kan model-model one hit artis ya kan? Iya. Tahu kan one hit artis, one hit listener juga ada lawannya itu. Jadi dari audiensnya one hit listener, yang dari musisi one hit artis. Jadi kayak sekarang kan hit single diupload bisa diakses di YouTube atau di Spotify. Kalau dulu kita bicara album kan. Nah, kayak gitu. Jadi zaman sekarang pilihannya tuh banyak. Tapi kalau zaman kita dulu ya itu yang paling masuk tuh. Memang ada sih yang lain gitu, yang lebih lembut kayak Padi kan, lembut sedikit ya dari dibandingin Bumerang Slang kan dia lebih lembut. Kita kenanya di situ yang paling pas gitu. Gitu. Eranya itu ya. Memang era 90s itu era yang maksudnya masterpiece itu berharga sekali ya. Sebuah karya itu oke. Udah nggak tahan nih Rian. Mau ditanya top 3-nya apa? Iya. Rian Sanchez. Ketiga, Poing Teduh. Paling Bedu. Udah beda era kita soalnya. Ya, beda era. Kedua, Slang. Slang. Pertama, Silon Seba. Waduh, Sela Geng ya? Sela Geng. Ya sih emang dia kalau setiap nongkrong sama dia bang tahu lagu Sela yang ini. Kau tahu lagu Rinto Harap yang ini nggak? Aku bilang kan ya. Enggak, tadi aku kira tadi pas saat dibilang Payung Teduh, ini enggak jauh dari 420 nih pikiran aku tadi kan. Slang. Dia ininya lebih broad, lebih lebar. Oh, lebih broad. Nah, lebih besar skopnya dia yang Terakhir dia Salon Akibat- Seven harusnya Salon Seven Akibat main Slang. sama Tumiar tuh. akibat main akibat abangnya anunya Tapi 420 itu menarik sih, menarik. Yalah. saya juga dengar musik banyak kayak contoh misalnya kalau ditanya yang solo misalnya bukan band kayak solo cewek misalnya ya kalau dari luar gitu ada juga padahal bukan rock bukan metal kalau aku sukanya ya rock metal gitu Norah Jones Blues. aku sempat kayak
Kelly Clarkson atau Norah Jones gitu. Karena Nanti- Kelly Clarkson tuh rock ya kan Nanti musiknya. aku tanya Tapi ternyata tuh, aku lebih suka Norah Jones. yang luarnya. Hmm. Nanti aku tanya tuh. Ini sekarang top 3 aku ya. Kalau top 3 aku itu yang ketiga Jamrud. Iya. Kedua Slang. Yang pertama Tumben. Ya sah lah ya kan. Harus lah, Harus dong. harus lah. Harus. Ya kan? Bandnya sendiri ya. Iya. Kan suka ada iklannya tuh, hargailah produk negara. Negara. Betul tuh. Nah, ini gara-gara ada kau nih makanya aku bawa ke sana. Betul lah. Ya itu. Tapi itu Sekarang kita tanya ke lokal. Ke interlokal. Interlokal. Itu bahasa 90-an. Interlokal ya. Bahasa 90-an, interlokal. ada bandmu nggak? Interlokal apa? Ada duluan ya. Hmm, Top 3 juga. top 3. Band ya bukan solo ya. Terserah. Pokoknya luar. Dia nggak membatasi. Iya. Tapi kalau Bebas. nanti mau lebih lebar lagi bisa aja petisi, kan aktivis, bebas. Iya. Aku bikin 2 list bilang. Yang solo sama yang grup. Petis. Ya, kan aktivis ya. Oke. Petisi tuh, aku mau bikin 2 list. Pisahin. Iya, soalnya suka ngelawan arus dari tadi Iya. kita ya. Dari 3, dia sendiri dari Iya, pertama. asal jangan lawan arah di jalan, Bang, tabrak orang nanti. Siap. Ah, lokal. Yang luar. Yang luar ya. Yang luar. Kalau nomor 3 tuh suka Bob Dylan. Waduh. Iya emang gitu aktivis ya gitu-gitu arahnya Bob Dylan. Mungkin karena Yang musisinya tuh tokoh-tokoh gitu. pernah di dunia yang nggak baik ya, karena mendayu-dayu dia gitu kan. Jadi Enggak baiknya apa? Yang kayak di TV-TV tuh. Dunia arwah atau apa gitu. menangis. Dunia lain pula ya. Nomor 3 Bob Dylan. Kalau yang nomor 2, aku tuh suka dengan vokalis itu sebenarnya nggak suka. Aku penikmat ya, penikmat ya, bukan menghasilkan karya, bukan apa tadi, bukan berbicara dari skill atau apa gitu, tapi aku menikmati musiknya. Aku tuh suka dengan vokalis tuh yang serak, tidak yang melengking tinggi, kadang-kadang macam suka cewek ini ya. Feel aku kadang-kadang terasa gitu. Power metal tuh. Ini arahnya Rod Stewart, bukan? Enggak. Nomor 2 aku tuh Aerosmith. Bapak tua ya. Oh, betul. Steven Tyler. Wih, ingat yang kita bahas collab-nya ini, DMC, Run DMC, Randy MC sama sama Steven Aerosmith. Tyler Nah, sama Aerosmith. ini alirannya dia nih, Run Aduh. DMC nih. Bisa tuh sama rock. Rap and roll. Oh, ada album 3 rencananya gitu juga. Iya. Setuju aku tuh. Rap and roll. Tapi lagunya malah ngeregean. Iya. Ya, enggak apa-apa, saya bebas. 2 Aerosmith. Kan udah Aerosmith. Bob Dylan, Aerosmith, terus Nomor 1 itu yang katanya gitarisnya itu Keith Richards sama Ron Wood. Wih, kenapa gitarisnya? Ya Richards sama Ron Wood. Rolling Stone Stone. kata bandnya. Rolling Stone. Rolling Stone. Tetap slang ya. Maksudnya itu kan rootnya slang kan. Kopiannya. Iya, kan? Kopian. Ya, tapi itu aku berbicara dari nikmati musiknya karena kalau berbicara dari apa namanya pengalaman hidup dia, kalau dari musik lokal kan aku mungkin bisa tahu pergerakan mereka gitu, kegiatan mereka hari-hari ya. Kalau yang di luar ini mungkin aku nggak terlalu mencari tahu, aku hanya menikmati karyanya gitu ya, yang betul-betul masuk ke jiwaku gitu kan. Sebenarnya kalau mau ditambahin terakhir itu jadi poin paling bawah itu Bob Marley. Bob Marley. Bob Marley Tetap itu- 4 ya. Ya, Tetap Yang 4. iya tetap 4. Karena Bob Marley itu- Cuman untung aja aku sini, kalau aku orang luar mungkin dibilang tumben juga dari itu. Kalau tumben dari luar negeri, tumben juga. Bob Marley itu karena nilai perjuangannya banyak. gitu loh. Nilai lagu perjuangannya banyak. Itu dia yang pertama apa? Masih tentang 4. Ini kan baru berbicara musik. Berbicara karya musik ya, berbicara musik yang bisa aku nikmatin gitu. Tapi kalau aku sih berbicara musik, aku nikmatin itu bagaimana aku enak di kuping aku. Makanya sebenarnya sih aku sederhana sih menikmati musik. Mungkin nggak jauh itu pertama tuh aku dengar dari suara vokalnya dulu, dari suara musiknya itu, suara musiknya. Nah habis itu dari lirik dia gitu. Jadi pada saat aku nikmati di tiga-tiga itu sudah combine itu tiga itu dari liriknya asik, dari suara vokalnya yang mungkin aku sukain, yang ketiga itu dari instrumen musik yang dimain itu genrenya itu udah tepat. Kalau jatuh hati. Iya. Nah Bob Marley itu ya hampir sama dengan Bob Dylan sebenarnya kan, agak mendayu gitu, bluesnya itu gitu kan. Cuman kalau si Bob Marley ini kan aku mencintai lirik bahasa-bahasa perjuangan seperti Redemption Song, kita stand up for your right, ayo bangkit rebut hakmu. Waduh, ini kan bahasa kon ini ya kan. Nah,
Iya, tetap gitu ke HAM gitu loh, larinya ke asasi manusia. Jadi Waduh. kalau mungkin dikorelasikan juga lagi kan, hari-hari juga pada saat mungkin kita di lapangan ada permasalahan, ya musik-musik itu menjadi pemacu semangat kita. Menjadi pemacu semangat kita terhadap pada saat ada kendala-kendala itu, memacu adrenalin kita. Ayo semangat gitu, semangat. Karena nilai perjuangan itu bukan hanya bisa diperjuangkan daripada gara-gara TV saja, tapi berjuang melalui musik pun, dari teman-teman yang berkarya dari musik pun itu nilai perjuangan. Itu pada saat aku dengar teman-teman musisi, mungkin banyak sih kalau aku jadi lari cerita ya, seperti Nafiqullah, iya hukum saja, itu terbakar aku dengar ya, mantap nih. Karena aku ya seperti aku bilang tadi, kriteria aku tuh 3 sih. Musik dia tuh suka aku, genrenya, vokalnya aku suka, liriknya membakar semangat aku, udah gue jatuh cinta sama dia. Redemption song, waduh. Siap. Kemerdekaan kan. Berarti Jadi dia ikut juga nggak? ikut. Oh, ikut juga. Yang lokal, Yang luar ikut ya. Ikut juga dia. Harus ikut. Jadi tetap kalau bisa yang nasionalis lah. Tetap ya. Karena karena aku percaya pada saat seorang musisi itu menghasilkan karya, lirik dia itu terpengaruh dari apa kehidupan dia. Pada saat dia bersuara di musiknya itu, di lirik lagunya itu berbicara perjuangan, berarti kau adalah aku. Kalau mungkin kata Che Guevara, Siap. ya, Siap, enggak apa-apa loh, enggak apa-apa. Cik Guevara bilang apa sama gua? katanya kapan kita ngopi aja tuh katanya. Enggak apa kata Cik Guevara apa? Kata Cik Guevara apa? Dia nanya aku enggak? Dia sempat bilang kenapa tum. Yang Gimana? ngomong Che Guevara apa Ceci Ling Ling? Cilingling. Ya. Apa ada statement Cik Guevara yang apa? Statementnya kan sederhana. Kalau kau merasakan kesakitan ini, kau adalah sahabatku. Jadi pada saat kita merasakan perjuangan dia, kita bisa merasakan nilai perjuangan dia lakukan. Dia sahabat kita karena kita jadi sama dengan dia. Makanya aku percaya pada saat musisi-musisi itu bisa mengeluarkan album atau lagu yang berbau nilai perjuangan, itu bukan gampang mereka buat itu. Apa sih? Karena mereka jual itu kepada publik. Mereka akan melewati produser yang lu berbicara, mengkritik atau berbicara nilai perjuangan apa sih? Kan gitu. Tapi pada saat mereka berhasil berani menjual lagu mereka dengan nilai perjuangan, itu bagi aku tuh gua katakan, karena aku percaya pada saat teman-teman musisi itu hari-hari dalam kehidupannya itu, musisi itu ada seniman itu gak jauh dari nilai perjuangan, melihat ketidakbebasan, melihat penindasan yang mereka lihatin hari-hari. Dan aku percaya sampai pada hari ini seorang musisi itu adalah orang yang jiwa bebas. Jiwa bebas itu adalah tidak mau dikekang, tidak mau diberenggus. Apakah kebebasan itu sebuah kenakalan? Semakin politis saja saya ya. Yes. Ya. Nakal boleh, jahat jangan tapi. Oh, kalau kami sih biasanya nakal boleh tapi jam bodoh. Gitu. Maksudnya boleh nakal jangan ketahuan. itu kalau dari bahasa seniman. Kalau dari ilmuwan apa bilang? Apa tadi nih? Jangan bodoh dan jangan kalian nakal. Harus pintar dan baik katanya kan. Bukan. Boleh bodoh, ya nggak boleh nggak belajar. Medi. Bus. Iya kan. Beda, ilmuwan beda. Aku bukan ilmuwan. Tapi Tapi sepakat. seorang yang percaya evolusi. Sepakat. Karena pada saat kita belajar kita bisa jadi pintar, karena sebenarnya niat orang itu untuk belajar itu yang tidak ada, sehingga dia menjadi bodoh. Nah, Bodoh amat. Enggak. Bodoh. Bukan maksudnya. Enggak, iya benar. Iya. dia seolah-olah ada tersirat kan? Gak usah ngomong obat, aku tak mau belajar lagi. Iya. Udah capek aku. Itu maksudnya cari duit ya kan. Iya. Iya, bodoh boleh, salah boleh, yang salah yang nggak boleh itu nggak belajar. Makanya dia susah tuh nggak diajak syuting, diajak ngopi itu susah. Ben. Karena apa? Karena lagi belajar. Iya. Lantas nggak nikah. Belajar mulu ya kan. Iya, kan? Oke, lanjut. Nah, Di wrap up dulu apa sih? Direkap lagi tadi apa listnya? listnya berarti tadi tetap 4 ya. Ya, tetap. Tapi yang Bob Dylan, Bob Dylan. Paling bawah Bob Marley. Oh, Bob Marley. Bob Dylan, Aerosmith, Rolling Stone. Rolling Stone. Harusnya terus. Oke. Kami 3 nih.
Kok tetap 4? Dia harus beda. Tetap melawan arus. Aku juga tergoda sebenarnya ngikut 4. Iya. Serius. Ya udah, top 4 dari Aku nyebutinnya nggak pakai ranking. Jadi apa? Oke. Bebasnya bukan Ya. soal jumlah. Ya. Empat Jadi, tuh terbaik lah. Aku nyebut 4 ini Terserah Semua terbaik. mau diposisikan di posisi mana iya ya. bisa karena Semua terbaik. karena nggak ada yang kekal di dunia Iya. ini. Wih. Bisa diganti-ganti dia. Sesuai dengan eranya. Tapi katanya yang kekal energi bukan? iya ya, aku salah ngomong ya. Iya salah ngomong Oke, ya. oke. Selain energi. Ini Stephen Hawking-nya Batam Iya, kayaknya. nih kan. Selain energi nggak ada yang kekal. Goks ya. Ini kan yang kekal tuh energi. Jadi kalau 4 sebenarnya kebetulan memang 4 ini nggak bisa aku keluarin dari list. Jadi susah kalau mau dibatasin 3. Oke, Pak. Jadi aku nyebutnya itu Dream Theater, Bon Jovi pasti. Oh, episode 1 ngebahas Bon Jovi kok. Jovi, terus ini Rage Against the Machine. Tahu lah. Ngomong Che Guevara, orang tiap konser ada gambarnya Che Guevara. Rage Against the Machine. Terakhir nih. Nightwish. Kenapa Nightwish aku sebut terakhir? Jadi sebenarnya band ini udah lama, cuma aku dulu nggak terekspos. Nah, nggak terekspos. Terus kalau yang era sekarang Nightwish. Diriku yang sekarang gitu, aku lebih banyak dengan Nightwish. Jadi memang iya kalau bicara impact si Bon Jovi memang apa enggak mau niru. Kan belajar niru gaya-gaya tuh sekarang. Yes, gitu kan. Bon Jovi tetap. Karena coba kita teruskan sama-sama. Tulis. 2 kali kan? 2 kali. Z. Iya. Satu, dua, tiga. Tulis. Goks nih. Rage Against the Machine dulu lah. Rage Against the Machine, Dream Theater, Bon Jovi, Nightwish. Jadi aku yang sekarang Nightwish. tiap hari dengerin Nightwish. Gak pernah denger nggak bandnya Nightwish? Wih, aku malah belum pernah ya. Kalau pernah Enggak, dengar, akhirnya pernahnya pas di Testodia. kalau pernah dengar pasti pernah. Cuman kalau ditanya lebih detail mungkin nggak tahu gitu. Tapi pernah dengar bandnya, pernah dengar musiknya, tapi nggak terlalu detail begitu. Ya, oke. Rian, top 3-nya. Ian, top 3, top 4 boleh. Top 4 ya? Wah, request juga teman ya. Kalau aku 4 bukan gara-gara ngikut aktivis. Bukan. Memang karena susah aku. emang tak boleh di Iya, iya. dia Susah, nggak nggak bisa bisa. lepas listnya. Susah nih. Sama. Oke. 5 bahkan. Cuma 4 aja lah ya. Iya. Bruno Mars, Wih, Tupac, Slipknot sama The Beatles. Ush, Beatles semua. Udah, kalau susah, Semua kalau termasuk. susah bikin rankingnya 4 3 2 1, yang satu aja lah. Yang paling The Beatles ya. Wih, ngeri. Yesterday. Aku merasa durhaka tidak memasukkan The Gua Beatles. bawa hip hop ya, rapper dia intinya tetap Beatles keren nih. Ya. Tapi banyak kok yang kayak gitu banyak. Jadi Iya. yang dia keluarkan outputnya bukan sama genrenya. Iya sih. Awalnya juga aku yang- bukan Kenner, Trio Ambisi awalnya. Trio Ambisi ya. Jadi Iya. top 3 aku nih. Ya, top 3, top 4 boleh. Top 3 aja lah, ya kan. Top 3 aku Boleh aku parodikan kan? Top 3-nya si Tumiar. ya, Top 3-nya dia. Tumben yang dari Singapura, tumben yang dari Malaysia, sama tumben yang dari Inggris. memang kadang kalau nyari nama apa mau bikin nyari video klip di YouTube gitu kan tulis nama tumben kami banyak yang keluar sih emang tuh. Banyak yang bikin nama band itu. Oke, lanjut. Top 3 Bon Jovi, Aerosmith, Gen R. Ya kan. Tetap, ya kan. Tapi tadi Walaupun kadang irisannya- musisi banyak yang denger standar kali tuh kan. Bodo amat ya kan. Iya, Yang kan penting itu kita. kan Ya. apa namanya? Itu tadi Bon Jovi. Tapi aku mau ngenalin dia ke Rage Against the Machine. Kenapa tuh? Kamu kan hip hop. Rage Against the Machine tuh dari segi vokal hip Ya, hop, rap. musik baru rock. Iya, tapi musiknya new rock industrial. Agak-agak ke metal, alternatif rock ya gitulah. Swinlis. Nah, Apa tadi? Rage, RATM. rage, bukan rage untuk bikin tape ya, Tape. rage. Against tuh melawan, Against against the the Machine. machine ya. Nggak ada lagu jelek, garanti.
dengerin ya. Oke, siap. Itu kan musik ya, dari tadi anak musik itu kan biasanya musisi identik juga sama perempuan. Bukan, maksudnya kadang perlu ini maksudnya tahu nggak? Nggak, maksudnya kayak bikin lagu kadang-kadang. Ini pertanyaan berat ini. Gini, kalau perempuan nih. kayak bikin lagu nih kan enggak, maksud aku gini, kalau bikin lagu kan subjeknya kadang lawan jenis. Iya, betul. Gitu kan. Jadi kalau misalnya yang bikin cewek ya lawan jenisnya cowok, pasangan gitu. Nah, tapi buat yang laki-laki kan identik ya pasti cewek dong lawan jenisnya kan. Terus kadang-kadang di panggung butuh juga lah teriak-teriakan. Nah, kan, gitu kan. Dibandingin, "Woi, cepat woi." Kan ya, kayak gitu kan. Nah, jadi menurut Robin, tipikal perempuan paling sempurna di mata Robin ini apa nih? Tipenya 3x4. Background merah atau biru? hitam. Yang berpikir yang enggak, dia minta pas foto ya kan? Iya, yang berpikir yang enggak ya. Nah, Perempuan tipikalnya yang yang sempurna kan, yang sempurna tuh walaupun tidak mungkin lah. Iya. Tapi yang sempurna siapa tahu misalnya kakak dengar kan, coba-coba lah kita bisa sedikit ya kan. Aman Kak? perempuan yang nyaris sempurna di mataku adalah orang yang berani memperjuangkan hati. Wih, tetep Ilham loh. Perjuangan. Ih, berarti idola kau nih. Iya kayak. Aku paling gak suka perempuan yang kemaju sekali. Karena walaupun pada dasarnya perempuan terus kemaju gitu. Dia kemaju pada saat tertentu sang pasangannya atau apa. Tapi dia harus bisa menjadi seorang pejuang pada saat dia dibredel. Dibredel sama keluarganya, dibredel sama keadaan. Termasuk sama suaminya. Yes, right. Karena salah satu hal yang mungkin jadi masalah konflik di dunia ini saya bilang itu adalah kesetaraan gender. Ini sampai sekarang itu masih belum selesai begitu. Rokok kak? Rokok. Banyak nyamuk ya? Karena kita nih sekarang lagi Bawa di aja. lokasi ini, lagi di puncak ya kita ya. Kita lagi di puncak kegagalan. Oh bukan, kita lagi di puncak. Puncak kenikmatan. Kita lagi di enggak ya. Makanya agak banyak nyamuk karena kan kita sekarang lokasi di ala-ala lah ya, ala-ala. Daripada ini dia kan stres kan. Iya. Jadi ya mungkin lebih bahasanya perempuan yang berani bersuara atas ketidakbenaran. Perempuan yang tidak serta-merta menurut dengan ketidakbenaran. Banyak perempuan yang kadang-kala itu ya nurut aja. Ya. Dia merasa dirinya itu adalah ya gua perempuan nggak bisa berbuat lebih. Nah itu gua paling nggak demen tuh, cantik apapun dia ya gua akan ilfil ya, kecuali ranjang ya, itu lain cerita. Ya, itu syarat mutlak tuh ya, itu sempurna tuh ya. Itu satu. Satu aja sih. Kalau ada lagi nggak apa-apa. Kalau aku satu aja. Karena yang lainnya itu berbicara dari selera sih, nggak bisa disamakan, tapi dasar aku sih. Berarti kau termasuk bukan tipikal laki-laki suami yang punya duit di kaos kaki ya, bukan ya? Karena kan istri tetap meminta haknya katanya kan. Oh iya. Mana hak saya katanya kan? Iya. Wah, jeng, ya kan? Ini. Kos kaki buka. Kau buka tuh ya. Kalau kami kan jelas enggak tuh. Itu ya, itu Erik. Woi, tipikal perempuan yang perfecto menurut Erik Nabi itu. Sebenarnya nanyanya yang kalau sempurna ini ya susah ya, kayak sempurna itu nggak mutlak. Ya, nggak ada sempurna sih sebenarnya. Mungkin aku ngajak ngayal maksudnya Iya. tetap gitu loh. Biar gampang Dalam. yang cocok untuk kita lah, maunya gimana gitu. Bahasa sederhananya kayak gitu. Iya. Terus mungkin. Iya. Harus begitu terus. Sebenarnya simpel aja, yang kita nggak bisa nyari yang terlalu sama juga bakal boring gitu. Tapi paling enggak ada hal-hal prinsip yang kita sependapat, kayak cara kita memandang sesuatu yang penting-penting lah, yang prinsipal tuh paling enggak ya jangan terlalu jauh berbeda. Karena itu tadi nanti banyak nggak sepakat nanti. Jadi ya kalau mau diceritain panjang lah, kayak saya orangnya begini, jadi ya pemardornya itu kalau bisa ya paling nggak jangan terlalu jauh berbeda, nggak harus sama, kita nggak bisa maksain kan, nggak harus sama cara berpikirnya, cara memandang sesuatu gitu. Tetap kriterianya tuh nggak out of the box ya.
Sebenarnya nggak terlalu sulit menurutku, tapi Sulit lah. Nah itu baru mau bilang, ternyata pas dicari ya sulit. Sulit. Tapi agak mirip sih dengan yang Kalian kan by request. Iya. Agak mirip sama yang dia Apa bilang. yang feeling Kenyataannya agak mirip sama yang dia bilang. Tapi Sama susah Robin. nyarinya. Iya, karena kebanyakan memang yang kayak dia bilang, kayak yang biasa-biasa aja. Maksudnya mungkin kita belum ketemu gitu. Jadi mungkin audiens banyak kok saya kayak gitu, misalnya yang audiens cewek gitu. Ya kita belum ketemu, makanya ketemu lah. Kak, Berapa nomor Bon? Kak, Kayak gitu. kata Robin cari cewek yang kayak gitu susah katanya Kak. Susah banget. Yang kayak Iya. syarat dia. Dia dapatnya juga dengan perjuangan yang penuh. Wih sih. Akhirnya dapat, maksudnya kakak ada gitu. Enggak lah. Berarti Bener kau sih, nih aku- idola kau Ibu Kartini lah ya. Tapi dia satu lagi, dia suka janda. Cing. Itu tolong disensor ya. Iya. Loh, kita kesepakatan dulu. Waduh berapa? Sebenarnya itu humor, suka janda tuh humor. Iya. Tapi intinya kan status aja. Iya. Kalau orangnya memang sesuai, Kenapa enggak? bukan karena jandanya kan. Jadi gini. Kencang kali kakak. Iya. Janda. Kakak janda ya? Enggak bercanda. Oh, hampir. Jadi Janda, gini, janda. kalau janda dan yang tadi Bung Minis selalu bawa adalah logika dengan ilmu pengetahuan dikorelasikan. Kenapa orang selalu mungkin ada kadang-kadang kata-kata yang menggelitik ya, janda selalu terdepan dibandingkan perawan gitu. Iya, kalah saing sekarang katanya. Coba kita pakai logika sederhana. Sebenarnya kenapa itu bisa terjadi? Janda itu udah berpengalaman. Kalau ibarat lu punya perusahaan, udah terlatih kawan tuh coy. Nggak perlu gua kasih tahu. Buat begini. Iya kondisi kan itu begini, bisa aja gini, karena kau malas ngajar nggak? Balas lempar. Iya. Malas lempar. Siapa tahu kan? Capek gitu-gitu terus udah kan dia. Gua aja buka kertas aku lah coy. Iya. Aku udah as. Iya. Waduh, pengalaman ya. Pengalaman. Waduh. Tolong disensor ya segera ya. Iya. Lebih matang gitu ya. Iya. Lebih matang gitu. Secara banyak hal kan, pemikiran, ya kan? Semua lah. Iya. Iya semua. Semua. Apa aja tuh? Enggak, ya udah. Semua. Semua lah. Oke. Mesti itu ya. Iya. Ini kok mau nggak ditanya? Enggak ya? Takut gitu kan? Belum nemu. Belum nemu atau belum butuh? Kalau aku sih simpel. Cewek sempurna tuh rambutnya pendek anjing. Enggak lah itu karena istriku rambut pendek enggak. Tapi sebenarnya Pengennya panjang. Sebenarnya dalam hati pengennya rambut yang pirang itu pasti bagus. Oh. Blondie. Ya itu kalau aku wanita sempurna itu rambutnya pendek. Iya, pramugari kan pendek ya. Ya. Poluan juga ya. Followan juga. Nah itu Kacau podcast kali ini. Tapi memang kesepakatan kami mau yang kacau-kacau. kesepakatannya kan begitu. Iya. Kacau-kacau ya. Kalau formal kali di Dewan. Wis kan dari tadi loh, ya kan aktivis tuh di Dewan negeri Di Dewan ini, gitu ya. Sabang sampai Merauke, ya kan. Ternyata aku jatuh cinta sama dia. Padahal awalnya yang 212 itu ya. Mau bilang di sini, Sabang sampai Merauke. Nah, iya kan? Nusantara. Iya. Ya, topi. Nusantara dari aku tadi. Oh iya, topinya kayak gini. Ini apa nih namanya? Bukan apa? Wih, yang dibaca. Oh saya belum boleh ya. Belum bisa. Bukan belum bisa sih, bisa sih. Oh, berarti nanti dimosaik nih. Diedit. Nah, Mbak. Partai Rakyat Adil Makmur. Itu mau bikin partai maksudnya gimana tuh? Coba. Mau bikin udah jadi coy. Oh, dia jadi. Jadi sekarang lagi aktif di situ. Sebelumnya di PSI kan? Ya, sebelumnya kita ada di sebuah partai. Nah, jadi dia ini juga ikut partai Itu juga. nanti minta disensor nggak sebut nama partai tadi? Jadi dia kesebut tadi dia. By request. Gua sih bebas aja Bebas kalau. aja. Bahkan sebenarnya pengen gua disebutin aja biar lebih. Gua butuh panggung sebenarnya kan. Waduh. Butuh panggung dapatnya rooftop. Rooftop. Iya. Di puncak gitu nih lagi Puncak. puncak. Puncak ke suksesan. Amin. Ini Kekuatan juga. ini supaya inilah supaya fair juga ya. Maksudnya sama si Robin biar fair. Kita sebutkan juga lah top 3 pahlawan nasional ya enggak? Pahlawan nasional. Pahlawannya aku yakin Ibu Kartini deh.
Ada nih. Hmm? Top 3. Pahlawan ya. Nggak usah top 3 ya. Kesannya kita meremehkan yang idola lah. Idola pahlawan. 1. Pakai nasional nggak? Nasional. Pahlawan nasional ya. Iyalah. Pahlawan nasional itu kan udah secara resmi gitu kan, punya plaka dari presiden gitu, pahlawan nasional. Nggak harus sih menurutku kalau ini. Intinya tokoh sejarah kita lah. Ya, tokoh sejarah lah. Iya. Tetap aku di style juga gitu. Sama lah kayak Sama tadi si konteksnya Robin tadi ya, musisi kan, pasti kan udah punya karya. Iya, Nah iya. kalau tokoh nasional berarti memang dia punya andil di negara ini. Oh iya iya. Oke. Iya, bener-bener. Di dari Sabang sampai Merauke Siap, dia siap. ada pengaruh. Bagi aku ciri-ciri pahlawan itu nggak pernah didengar orang, Siapa? nggak pernah didengar orang. Siapa? Itulah ciri-ciri pahlawan bagi Definisi aku. pahlawan menurut dia. Kira nggak tadi pernah nyebut didengar. nama, udah nyebut Jadi nama. pahlawan itu orang yang terlupakan, tapi dia berkarya. Itu pahlawan bagi aku sebenarnya. Jadi kadangkala banyak orang mengaku dirinya itu pahlawan lah, itulah. Pahlawan itu mungkin kalau dulu bahasanya bahasa Canda, walaupun sekarang itu kubantah ya, pahlawan tempat jasa katanya guru kan, itu borak aja kadang-kadang kan dikasih plaka jasa gitu kan guru kan, bukan pahlawan tempat jasa lagi di guru. Canda aja, canda itu ya. Kelas. Tapi bagi aku sih Gas terus. sampai per hari ini dibilang pahlawan di negara ini banyak sih, tapi nggak pernah terekspos gitu karena dia merasa apa yang diperjuangkannya itu selalu berlawanan dengan pemerintahan. Karena bagi aku pahlawan di negara ini selalu berlawanan dengan pemerintahan, karena pada saat yang namanya pahlawan di negara ini selalu sebenarnya itu berlawanan dengan pemerintahan. Aku jadi lari ke politik karena bahasa pahlawan itu adalah orang yang bisa merubah tatanan dari sebuah negara pada saat negara itu lari keadaannya. Itu bagi aku pahlawan, dan dia itu selalu berlawanan dengan arah pemikiran negara ini. Mungkin paling sederhana itu dulu itu pernah dengar nama Tan Malaka. Tan Malaka itu salah satu orang yang pertama kali mencetuskan negara ini republik, untuk negara kita republik. Sayangnya dia meninggal di tangan tentara kita sendiri, tentara Indonesia. Dia orang yang salah satu itu berjuang bagaimana perjuangan Indonesia, walaupun dia pernah terlibat dari salah satu partai politik yang sampai per hari ini dianggap sebagai partai terlarang. Ya hal begitulah. Itu yang mungkin secara nasional bahkan udah dianggap sebagai pahlawan nasional gitu ya. Tapi kalau pahlawan yang lainnya yang mungkin bisa ditanya siapa lagi pahlawan selain Tan Malaka, banyak, sangat banyak. Tapi satu aja lah, Tan Malaka aja kami dengarnya udah terharu. Kalau komen kasih tau yang lain kan bisa kami sampai nangis mewek di sini. Sebenarnya Tapi sebenarnya banyak. Memang tetap maksudnya pahlawan tuh banyak. ya, Kan? betul. Apalagi kan Tapi Tan Malaka lah yang menjadi idola seorang Robin. nggak dibilang idola sih, salah satu yang pernah lihat karya nyatanya dan itu terlupakan. Karena bagi aku dasarnya menjadi seorang pahlawan itu adalah dia terlupakan, bukan euforia yang didapat dia. Biasanya pahlawan itu selalu identik dengan dikaburkan. Karena aku percaya sejarah itu tanpa kebohongan itu tak asik. Jadi sejarah itu harus ada kebohongan. Itu yang komplain cuma istriku. Kau jangan berbohong padaku. Itu cuman ya. Padahal kau bilang nggak asik ya. Ya betul. Seandainya kau perempuan, bingung juga aku mau ngapain. Wah, ini nggak jawabnya kan. Iya. Jadi ya itulah. Jadi pertanyaan komandan aku ini kan sebenarnya agak susah aku jawab gara-gara makanya tadi aku bilang banyak menggunakan bahasa banyak karena pahlawan ini kan banyak dalam Ya, segala cuman pahlawan musik bisa, Ya, pahlawan cuman maksud aku yang kau agak menyentuh tuh Tan Malaka. Ya, salah Itu satu yang menjadi lebih tolak Iya. ukur aku melihat karya dia dan bagaimana dia tidak dianggap, sempat tidak dianggap, akhirnya dia setelah dia cari tahu karya ini keren banget gitu, tapi terlalu nggak dianggap begitu. Kenapa sampai aku bisa berjuang itu? Karena banyak orang mengaku pahlawan. Itu sih salah satu alasan dasar aku sampai mengatakan. Karena Suwogi pernah mengatakan ya, pahlawan nasional itu nggak pernah dianggap. mantap. Itulah makanya Tan Malaka ya. Rick, pahlawan di hidupmu. Nah, pahlawan hidupku. Nah, Episode iya. 1 lah. Oh iya ya. Tuh. Kalau bicara pahlawan nasional, aku sih nggak nganggap itu penting ya label resmi.
pahlawan. Kan ada tuh list resminya, versi resminya karena kesepakatan. Iya, karena kesepakatan. Si Anu pahlawan karena kalau bicara sejarah bangsa ini kan banyak tuh yang masuk daftar yang dibilang pahlawan resmi itu banyak dari daerah-daerah. Sebenarnya waktu mereka berjuang kan belum ada konteks RI itu kan. Mereka kan berjuang di konteks wilayahnya masing-masing. Imam Bonjol berjuang untuk Jawa enggak, ya untuk daerahnya di Ponegoro untuk ini tanah Batak siapa dari mana. Itu kan konteksnya. Tapi kenapa dia nggak pahlawan? Karena itu common enemy yang dilawan kan gitu. Ya, sebenarnya kan dia itu nggak ada tuh kayak kontek-kontekan WhatsAppan sama Sudirman atau beda zaman beda tempat. Si Anu ngerecokin di sini, kita lawan nggak nih? Enggak kan? Nah, tapi kebetulan kan common enemy. Nah, karena common enemy yang dilawan, Bahasa candanya kalau nggak nyerang Belanda ke Sumatera Barat, Imam Bonjol takkan keluar itu ya. Aman-aman aja kalau nggak. Jadi kan karena ada common enemy nih gitu kan. Jadi itu yang berpengaruh ke ujung-ujungnya menjadi cikal bakal negara Kesatuan Republik Indonesia gitu. Tapi ya udah sah saja mereka dianggap pahlawan karena memang mereka berpengaruhnya itu melawan common enemy kan. Gitu. Ya, itu. Tapi menarik tadi yang dia sebutkan Malaka itu. Jadi aku nggak akan nyebut nama kayak siapa pahlawan nasional yang nggak pahlawan atau favorit nggak ada. Jadi tapi menariknya yang dia singgung soal Tan Malaka itu memang banyak yang fakta sejarah orang-orang yang harusnya dihargai tapi tidak dihargai atau kurang. Jadi ya kalau angkatan-angkatan kita yang masih inilah gimana ya aku bilang ya. Kayak sama abang saya kan, sampean kenal abang saya kan, kita sekali-sekali bahas tuh orang selatan Malaka kayak karena backgroundnya tadi yang bagian dari apa yang sejarah Indonesia melarang gitu. Tapi ya itu apa yang diceritakan atau diajarkan ke angkatan muda itu belum tentu sesuai fakta sejarah, belum tentu. Nah, ada hal-hal yang tidak salah satunya kesepakatan yang bikin kurikulum. Salah satunya Tan Malaka itu betul sekali. Tan Malaka itu pengaruhnya besar, dia pemikir besar. Tan Malaka ya. Tapi kok tetap nggak nyebut nama nih ya idola siapa? Enggak ya. Kalau konteks pahlawan enggak. Karena munculnya pahlawan karena hal yang aku nggak suka. Penjajahan, peperangan, kolonisme itu aku nggak suka. Jadi kalau nggak ada itu nggak benar. Ya, kita akan keluar. Kalau nggak ada opresi, nggak ada struggle, nggak ada hero. Ya. Jadi awalnya kan gara-gara ya ketamaan manusia juga, menjajah, menguasai apa segala macam, muncul ini gitu. Jadi karena munculnya karena hal yang aku nggak suka, jadi aku nggak akan punya list pahlawan favorit gitu. Nggak suka. Bisa terima nggak? Dulu Itu masuk kali loh. Kalau nggak ada yang nyerang Indonesia ini, tidak ada perjuangan. tidak ada perjuangan, Tidak ada pahlawan. nggak ada pahlawan. Aman-aman aja mereka hidupnya. Cuma sama Batman sama Robin aja sosok jadi pahlawan dia. Batman sama Robin sosok jadi pahlawan. Itu pun susah kali, harus pakai baju berat-berat, hitam-hitam, harus malam-malam lagi. Pagi ya. Itulah. Jadi kalau kejahatan itu terjadi siang hari nggak ada yang nolong. Nggak dianggap sama dia tuh. Harus malam-malam banditnya. Baru dia keluar dulu. Iya pula. Iya. Gas keun. Kan? Oke, Rian. Punya pahlawan idola? Punya Ya, siapa? Raja Ali Fisabilillah. Wih. Mantap. Karena atau aku. Siap. Iya. Oh, ada hubungan darah ya? Iya. Wih, Mantap. Oh iya, abangnya ada nama raja. Jadi ada niat perang nih? Hah? Nggak, ada dia ikut perang nggak? Oh, gitu. Kalau nasional aku siapa ya? Wer Supratman. Wer Supratman. Bikin lagu ya kan? Nggak jauh-jauh dari musik. Soalnya aku tadi ini kali soalnya aku ngikut juga jadinya kan apa yang hubungannya sama musik sebenarnya nggak tahu juga. Nah jadi Wer Supratman lah. Nah itu pahlawan dalam hidupku. Pahlawan dalam hidupku. Nah sekarang kok kegiatan apa sih? Jadi sekarang kegiatan apa nih? Ben. Tuh. Ini kalau di bahasa Inggris kan keren. My activity is very active. Kan aktivis dia. Iya. Ah, you asking about my activity. Ya, aktivis. Apa kegiatan apa nih? Kegiatan ya, kalau kegiatan kita pasti kan
bagi aku kegiatan itu pasti ada dua unsur. Unsur pertama memuaskan keinginan hati, yang kedua bagaimana mencari pundi-pundi untuk tetap bertahan menghadapi dunia ini. Memang nggak bisa aku dapat jawaban pendek. Nggak bisa. Iya. Aku baru mau bilang, maksudnya aku baru mau bilang, aku cuma mau nanya, enggak kok ngapain sekarang gitu kan. Terus dia tiba-tiba tiba-tiba jadi di dalam kehidupan ini. Iya, lama-lama suara kok kayak Batman juga. Jadi Aku ingat suara kayak ada Batman. itu meme video lucu gitu, nanya jalan gitu. Ya nanti Bapak kalau ketemu bangunan karya seni yang berupa gini. Iya. Ada tuh videonya di Gitu, Facebook gitu. apa di Instagram gitu aku nanya. Nah. Persis tuh. Iya kan? Dia lama-lama kayak ya Batman, suara Batman kan tell me where is she? Tapi enggak, sebenarnya aku mau dengar dia ngelah. Cuman walaupun sebenarnya aku mau bilang dia terus kok ngapain? Enggak belum. Pas dia habisin dia ngomong gitu kita tanya. Nanti Bapak kalau ketemu sebuah bangunan yang digunakan untuk menghubungkan dua daratan yang dipisahkan oleh Jembatan. jembatan. Iya, jembatan. Iya. Ada kan videonya pernah lihat? Nah. Oke, lanjut. Oke. Ngapain? Kegiatan dua lah mungkin secara resminya, masih di bidang IT sama ngurus partai politik. Di bidang IT. IT. Oh, aduh, durasi boleh dipanjangin nggak? Bisa. Oh, nggak bisa ya, aduh. Bisa. Udah nanti off Baterai. the kamera lah. Iya. IT. Mungkin kurang lebih begitulah. Kalau Seru. cari sesuap nasi ya masih dalam bidang IT, ya aktivitas masih ngurusin partai. Aku bilang ngurusin partai lah karena berbicara berat rasanya mengatakan aktivis itu, bahas aktivis itu karena ya aku melakukan itu bukannya jadi sebuah rutinitas karena memang dari panggilan hati aja sih. Nah ini. Oke. Jadi kalau pentingnya keluar kapan aja itu kan. Kalau gini pistol mafia. Kalau gini dia kalau kena gini. Dia aja misalnya dia tadi pas bilang sebagai IT karena dan sebagai ini saya sebagai pengurus partai kan hebat loh dia nih. Tapi enggak betul maksudnya kok pidato bagus gitu kan. Ya makanya aku jelas kalau kau maju pertama aku Asal jangan lupa jangan lupa subscribe bantu 1.000 anggota partai 1.000 subscriber. Ya. Ih, jadi. Habis itu dia komplain kan, kok nggak banyak subscribe aku, suara kok banyak. Iya, lebih ribet. closing statement dulu kita nih. Closing statement ini karena kesimpulannya kan kita tadi bicara dari film Tumben, terus apa soal profil ya kan. Terus udah ada top 3 nya tadi sampai top 4 jadinya. Iya. Nah, closing statement lah, bikin apa mainnya ada pesan-pesan Bin apa kek. Kata penutup ya. Yo Tuliskan di komentar kalian. Ya. Apa tadi? Top musisi lokal. Ya, top 3 Tuliskan di komentar juga. Apalagi tadi top yang di luar yang dari luar, pahlawan. sama pahlawan. Tulis di kolom komentar ya. Kalau nggak di kolom komentar, WhatsApp juga bisa ya. Tapi kita nggak expose nomor Nah, pribadi itu pula. WhatsApp. Siapa tahu dapat. Nomor kantor belum ada ini. Enggak, siapa tahu dapat perempuan impian kan. Ente bawaannya mau tukeran telepon terus. Oh, siapa tahu kembali ke yang tadi. Siapa tahu ada yang boleh tukar cincin. Enggak juga sih, aku minta KTP-nya untuk verifikasi. Itu terus. Tapi ya memang itu yang kita butuh sekarang ya. Oke. Sampai kesimpulan soal tadi kita bahas soal kesepakatan. Jadi mulai dari mana nih closing statement-nya? Bebas, mau langsung habis juga apa Atau ya, kita itulah aja, gitu. satu bulan closing Misalnya mau statement. langsung gitu ya itulah. Langsung aja bang. Apa aja yang mau di ini. Mau promo juga boleh kok. Ah, Perkara nanti tayang apa enggak? iya, Nggak tahu saya. bebas. Ya kalau masalah closing statement dari thank you untuk biar Bung itu udah undang di sini di sebuah podcast yang makin malam makin lucu kayaknya nih kan. Makin malam makin lucu. Ya, Podcast tapi kali ini apa podcast apa namanya nggak tahu juga sih nih. Ya, mungkin bora-bora ya, Iya. kan. Dari musik konten ke pahlawan. konten. Kan Gimana, konten. gimana tadi ngelingnya itu? Gitu, hebat kan? Dari musik ke pahlawan. Santet. Kalau programmer sih pusing tuh buatnya tuh rocak lagi bisa lari ke sini gitu kan. Nah, terus lanjut lagi, lanjut lagi tadi. Ya intinya mungkin berkaryalah sesuai dengan Kesepakatan. dengan bukan kesepakatan sih, berkarya sesuai dengan hati kita sendiri. Jadi jangan pernah memaksakan keinginan hati pada saat kita juga mungkin merasa itu bukan dari soul kita gitu. Jujurlah terhadap diri sendiri, di mana soulmu. Wah, jujur terhadap diri sendiri ini takeaway-nya terakhir nih. Jadi Goks. Terima kasih buat
Rian, Bang Tum, aku manggilnya Lai Tum. Kita bisa on air lagi. Kalau di YouTube ini on air nggak sih? Nggak ya? On cam. Radio yang on air ya. On cam lagi. Udah ketemu Bung Robin, ngobrolnya enak, asik. Walaupun yang bisa pendek jadi panjang, tapi ya oke lah. Lumayan nambah durasi. Kami dapat Iya. ilham juga. Tapi ada beberapa hal yang klik, walaupun kita bukan teman yang akrab gitu, tapi ada beberapa yang klik, kayak jujur pada diri sendiri. Terus tadi kalau mau jadi sesuatu ada tahapannya, nah itu ya nggak bisa instan dijalanin kayak gitu. Itu Kecuali ada orang dalam. kecuali ada orang dalam. Ya itu sih, jadi hari ini dapat banyak, walaupun singkat, dari Bung Robin dapat banyak hal baru. ya baru sih nggak sadar ya. Wih. Lebih sadar aja gitu, lebih aware gitu. Closing statement dari aku, thank you everybody, thank you my friend. Pokoknya closing statement dari aku, jangan lupa like, share, subscribe, comment, ya kan? Tetap pantengin channel Asbat di Ngops and Roll, ngopi sambil ngobrol. Bareng dong. Oh iya ya. Bareng. Di Ngops and Roll gitu ya. Apa? Ngopi di Ngops and Roll, ngopi sambil ngobrol. Alright. 3, 2, 1 di Di Ngops and Roll, ngopi sambil ngobrol.